Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca Bismillah terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, sekarang kita langsung ke materi pembelajaran hari ini. Bab 2, Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Sekitar tahun 674, para saudagar ini dapat dijumpai di beberapa pelabuhan di Sumatera. Ada di Barus, yaitu pesisir barat Sumatera, ada di Lamori, pesisir timur Sumatera, serta Perlat di Samudra Pasir. Ini gambaran dari batu nisan di daerah Lamuri. Kemudian kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, di Sumatera itu nanti kita bahas mengenai kerajaan Samudra Pasir, Malaka, dan Aceh Darussalam. Di Jawa ada kerajaan Demak, Banten, Mataram Islam. Kemudian di Sulawesi ada Gorontalo, di Maluku ada Ternate dan Tidore. Bacang dan Jailolo tidak termasuk karena tidak mengalami perkembangan. Baik, kita sekarang bahas mengenai kerajaan Samudra Pasir. Ada dua periode mengenai kerajaan Samudra Pasir. Yang pertama itu dinasti Merah Khoib. Sultan-sultannya ada Maharaja Mahmud Shah, kemudian Maharaja Mansur Shah, Maharaja Ghiyasuddin Shah, Maharaja Nuruddin atau Merah Nyoy. Ini keturunan dari Mesir. Kemudian yang kedua yaitu dinasti Merah Silu. Ini yang kita bahas nanti. Ada Sultan Malik As-Soleh atau Merah Silu. Kemudian Sultan Muhammad Zuhri Malik Zuhri, Sultan Malik Zuhri II, Sultan Zainal Abidin, dan Sultan Iskandar. Yang paling banyak diceritakan adalah Sultan Malik As-Soleh. Dia ini adalah seorang pelarian dari kerajaan Perlat, kemudian sampai di Pasir, bertemu dengan Syekh Ismail dengan Sultan Muhammad yang berdakwah di sana. Kemudian Merah Silu ini dibantu oleh dua orang itu sehingga bisa menduduki jabatan sebagai sultan di kerajaan Samudra Pasir. Bahkan nama Merah Silu ini kemudian berganti nama menjadi Sultan Malik As-Soleh. Itu bisa anak-anak pelajari sendiri. Kemudian keterangannya, kerajaan Samudra Pasir ini disebut sebagai Serambi Mekah. Penjelasan yang lain, Cheng Hu, ini seorang laksamana dari Tiongkok, ini pernah ke Tuban. Ini nggak ada hubungannya ya dengan Merah Silu. Selanjutnya kerajaan Malaka. Ini awalnya didirikan oleh Paramiswara atau ada yang menulisnya Paramiswara, putra dari Raja Syam Agi di Sriwijaya. Ini juga seorang pelarian. Di kala perang, kemudian dia menuju ke Tomasik, ya, sebuah desa nelayan. Di sana kemudian mendirikan sebuah kerajaan dengan nama Kerajaan Malaka. Bahkan nama Paramiswara ini pun berganti menjadi Iskandar Shah. Ini yang pertama itu, sultan yang pertama. Kemudian keterangannya bahwa
di masa kerajaan Malaka ini tidak banyak berperan ya, karena pada waktu itu bersamaan dengan datangnya orang-orang Portugis ya, yang akhirnya berhasil menduduki Malaka. Itu kalian pelajari sendiri di materinya. Yang jelas pada tahun 1511 Masehi, Malaka ini diserang oleh Afonso de Albuquerque, orang Portugis yang kemudian berhasil mengalahkan kerajaan Malaka. Ini. Kemudian di Malaka sendiri itu penggunaan bahasanya adalah bahasa Melayu dan lingua franca, bahasa gaul terus sekarang. Kebudayaan Malaka campuran Melayu dan Arab Islam, sehingga bercorak egaliter, terbuka, demokratis, dan toleransi terhadap kebudayaan lain. Salah satu kisah yang sampai sekarang masih melegenda adalah hikayat Laksamana Hang Tuah, bukan Hang Ipin dan Upin. Berikutnya, Kerajaan Aceh Darussalam. Ini bendera Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini terletak di hulu Pulau Sumatera atau ujung pantai Aceh yang disebut sebagai Aceh Besar. Pendirinya yaitu Sultan Ibrahim atau Sultan Ali Muboyab Shah. Kemudian setelah wafat diganti oleh Sultan Salahuddin. Tapi sayangnya dari pendirinya yaitu Sultan Ali Muboyab Shah dan Sultan Salahuddin, kerajaan Aceh Darussalam ini mengalami kemunduran. Baru kemudian ini Sultan yang kedua ini, Sultan Iskandar Muda atau Dharmawangsa Perkasa Alam Shah, di mana kerajaan Aceh Darussalam itu mengalami masa kejayaan. Itu bisa kalian pelajari sendiri. Setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda, maka diganti oleh menantunya, yaitu Sultan Iskandar Sani, suami dari Sultanah Tajul Alam Syafi'atuddin Shah. Sultanah Tajul Alam Syafi'atuddin Shah itu adalah putri dari Sultan Iskandar Muda. Jadi di akhir pemerintahan kerajaan Aceh Darussalam itu justru dipimpin oleh seorang sultanah, yaitu sultan wanita. Kemudian pada masa Sultan Iskandar Sani terdapat dua sastrawan terkenal, yaitu Nuruddin Aramiri, yang kedua Hadiah Al-Mansuri. Karyanya ada Bustanus Salatin, ada Hikayat Putra Gembok Meh. Beberapa faktor penyebab kemunduran kerajaan Aceh. Tidak ada sultan yang cakap setelah Iskandar Muda. Kemudian daerah-daerah taklukan melepaskan diri. Terjadinya perpecahan antara Tengku dengan Teuku. Tengku itu kalangan bangsawan, Teuku itu dari kalangan ulama. Jadi ulama dengan bangsawan ini terjadi perpecahan. Adanya pertentangan antara Syiah dan Aswad. Yang terakhir, adanya kekuatan Belanda yang ingin menguasai Aceh. Gelar-gelar yang digunakan dalam kerajaan Aceh ada Teuku, Cut, Tuanku, Pocut, Merah, Teuku, Laksamana, Panglima Sagu, Ule Balang, dan lain-lain. Nggak ngerti ini apa itu. Bisa anak-anak cari di Google itu. Google, tanyakan Google. Sekarang D, Kerajaan Demak atau Kerajaan Bintoro. Ya. Pendirinya adalah Raden Fatah. Raden Fatah itu putra dari Brawijaya V, keturunan dari Kerajaan Majapahit. Ibunya adalah Putri Campak. Ya. Nih, pada awalnya beliau ini lahirnya di Palembang,
kemudian diasuh oleh Arya Damar, dewasa dia belajar ke pesantren Ampel Tirta kepada Mbah Sunan Ampel, kemudian disuruh untuk mendirikan pesantren. Nah, ketemu di Demak, tepatnya di Gelagahwangi. Nah, setelah itu ya, dari pesantren Gelagahwangi ini berubah menjadi kerajaan Bintoro Demak. Kemudian beliau wafat diganti putranya yaitu Patiunus. Patiunus wafat, itu ada penjelasannya wafatnya bagaimana, diganti oleh Sultan Trenggono. Ini hanya gambar rekayasa loh ya, bukan gambar aslinya, supaya anak-anak tidak membayangkan Pak Mus. Di masa Sultan Trenggono ini kerajaan Demak atau Bintoro Demak ini mengalami masa kejayaan. Tapi sayangnya setelah wafatnya atau terbunuhnya Sultan Trenggono ketika hendak menguasai Pasuruan Jawa Timur, beliau terbunuh, kemudian penggantinya itu tidak ada karena beliau hanya punya keturunan anak perempuan ya. Ada yang namanya Ratu Kalinyamah, beliau adalah putri dari Sultan Trenggono. Kemudian istri dari Joko Tingkir, saya lupa namanya, itu juga putrinya. Maka sepeninggal Sultan Trenggono ini terjadi perebutan kekuasaan antara Arya Penangsang, ini Adipati Jipang. Jipang itu daerah Bluro ya, yang kebetulan keponakan dari Sultan Trenggono sendiri. Oh, di sini ada yang menyebutkan Jipang itu Bojonegoro ya, dengan Sunan Prawoto, atau saya lebih condongnya mengatakan dengan Joko Tingkir, gitu ya. Nah, dalam perselisihan ini akhirnya dimenangkan oleh Joko Tingkir. Ini banyak sekali ceritanya. Ya, dijelaskan kalau dalam buku IPS IMISD itu Arya Penangsang itu terluka ketika perang sehingga perutnya robek, ususnya itu keluar sehingga ususnya disampai ke bahasa Indonesia ya, ditaruh di kerisnya, tapi dia lupa ketika kerisnya dicabut ususnya menjadi putus, dan ini yang menjadi penyebab matinya Arya Penangsang. Wallahu a'lam bishawab. Gambar itu adalah situs ya. Ada yang mengatakan itu makam dari Arya Penangsang. Tapi kalau kita lihat ketika kita ziarah ke makamnya Sunan Kalijogo, di situ juga ada batu nisan yang bertuliskan Arya Penangsang Adipati Jipang. Wallahu a'lam. Kemudian Joko Tingkir ini naik tahta dengan gelar Sultan Hadiwijaya, tetapi dia memindahkan kerajaan Bintoro Demak ke Pajang. Ya, ke Pajang. Tapi sayangnya Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir ini masa pemerintahnya tidak lama, karena setelah wafat diganti bukan oleh putranya. Sebenarnya Sultan Hadiwijaya ini punya putra yang namanya Pangeran Benawa, tetapi dia lebih memilih Arya Pangiri, yaitu putra dari Sunan Prawoto, sebagai penggantinya. Padahal ini orang yang tidak dicocoki oleh Pangeran Benawa maupun oleh Sutowijoyo. Sutowijoyo itu nanti pendiri dari kerajaan Mataram Ngayogyakarta. Ini. Kemudian kerajaan Banten. Kerajaan Banten ini tersebut dalam cerita Parahyangan atau Wahanten Jirang.
Peletak dasarnya adalah Sunan Gunung Jati. Yang menaklukkan adalah Fathahillah. Banten itu ditaklukkan oleh Fathahillah. Dulu namanya Sunda Kelapa. Ditaklukkan oleh Fathahillah, diserahkan kepada Sunan Gunung Jati. Kemudian oleh Sunan Gunung Jati didirikanlah Kerajaan Banten dan mengangkat putranya sebagai Sultan pertama, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Nah, mengenai kerajaan Banten ini yang paling bersejarah yaitu yang nomor 6 ini, yaitu di masa Sultan Ageng Tirtayasa. Pada masanya kerajaan Banten ini mengalami masa kejayaan. Tapi sayangnya Sultan Ageng Tirtayasa ini ditangkap oleh Belanda atas perlakuan dari anaknya sendiri, yaitu Sultan Abdul Tohar, Sultan Haji. Ini yang menjebak ayahnya untuk ditangkap oleh Belanda. Demikian tadi pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan akan membawa manfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita bertemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.